Akan kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Profesor Dr. Eng Insinyur Arif Udiarto STMT IPU selaku Ketua Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dan beliau juga merupakan Ketua dari Fortei atau eh, Forum Pendidikan Tinggi Elektro se-Indonesia, dan juga narasumber kita yang telah hadir pada hari ini, and Transmission Renewable Energy, dan juga moderator kita pada hari ini, Dr. Faiz Husnain, STMT MSc PhD, dan juga serta seluruh Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang hadir pada hari ini pada kegiatan FMF Special Series, baik yang hadir secara offline maupun Bapak Ibu yang hadir secara online melalui virtual aplikasi Zoom Meeting. Bapak Ibu, pada hari ini alhamdulillah kita kembali berkumpul dalam penyelenggaraan acara FMF Special Series. Kenapa dikatakan Special Series? Karena untuk FMF hari ini merupakan kolaborasi dari Departemen Teknik Elektro dan juga Forte. Kalau di Departemen Teknik Elektro itu singkatannya Friday Morning Forum. Kalau untuk di Forte itu Forte Monthly Forum. Jadi kalau di Teknik Elektro diadakannya seminggu sekali setiap hari Jumat. Untuk di Forte diadakannya itu sebulan sekali. Seperti itu Bapak Ibu. Dan pada hari ini kita akan mengusung tema Project Life Cycle VSC HVDC and Transmission Insinyur Terklin Sinulinga MM. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Eng Insinyur Arif Udiarto. Kepada Prof. Arif dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali ya di yang hadir offline di Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dan selamat datang juga kepada seluruh serta yang bergabung secara online dari seluruh Indonesia. Seperti tadi disampaikan bahwa hari ini adalah special event dari Friday Morning Forum. Yang pertama karena memang kita menggabungkan dua kegiatan Friday Morning Forum dan Forte Monthly Forum. Jadi acara hari ini juga disimak ya Bapak Ibu sekalian oleh teman-teman teknik elektro se-Indonesia. Dan pagi hari ini kita beruntung sekali bisa mengundang narasumber kita, Bapak Insinyur Terklin Sinulinga MM. Terima kasih banyak Pak Terklin untuk kehadirannya. Tadi sudah diperkenalkan ya Pak Terklin ini, tetapi yang menarik adalah Bapak Ibu sekalian mengenai topik yang akan dibahas hari ini. Kita tahu bahwa kita sudah berkomitmen, dunia sudah berkomitmen untuk ke net zero emission. Jadi seluruh dunia sedang mengembangkan bagaimana agar menghasilkan energi yang bersih. Ini juga menjadi concern di negeri kita, di Indonesia. Ada dua hal ya yang sangat ditekankan oleh pemerintahan Pak Prabowo tentang ketahanan pangan dan ketahanan energi. Nah, salah satunya adalah tentang ketahanan energi. Nah, kalau kita berbicara net zero emission, maka mau tidak mau kita berbicara tentang renewable energy. Tetapi beberapa itu nanti dihasilkan dalam bentuk DC. Ini mohon dikoreksi kalau kurang tepat, Pak Toklin. Kita berada di khatulistiwa, di mana kita mendapatkan curahan energi matahari yang cukup berlimpah, tapi negara-negara lain juga sama sebetulnya ya, yang terpapar oleh matahari punya potensi sumber
kita mengalami intermittent. Jadi karena matahari kadang tenggelam di malam hari, kemudian kadang tertutup oleh awan dan seterusnya. Sehingga muncul ide untuk menggabungkan bagaimana membuat jaring yang melingkupi seluruh dunia. Jadi kita memanfaatkan energi matahari itu sepanjang waktu karena kita mungkin berada di malam hari tapi negara lain berada pada siang hari. Nah, bagaimana saling suplai untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Nah, setelah lebih lengkapnya kita saja selamat menyimak kegiatan kita hari ini, selamat mengeksplorasi lebih jauh dan selamat mendapatkan ide-ide ya sehingga mungkin nanti bisa menjadi sumber ide dari Bapak Ibu semua baik untuk menyelesaikan tugas akhir maupun bangsa kita. Demikian, terima kasih sekali lagi Pak Topin dan kehadiran Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti. Panjang lebar, langsung saja kita memasuki ke acara inti yaitu acara seminar pada hari ini dengan narasumber kita yang telah hadir dan untuk sesi ini akan dipandu oleh moderator yaitu Dr. Faiz. Langsung saja dipersilakan kepada Dr. Faiz untuk memimpin sesi seminar. Terima kasih kepada Mbak Lani yang sudah mengintroduce acara kita pagi ini. Jadi yang saya hormati narasumber kita, Bapak Insinyur Darklin Manunggal, Prof. Arif, selaku Ketua Forte dan juga Bapak Ibu semua yang telah hadir bersama kita di sini. Sebelum kita mulai mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, Bapak Darklin Sinulingga, kita melihat sedikit ya perjalanan beliau sebelumnya ya terkait dengan di bidang ini HVDC. Jadi beliau ini lulus di USU ya 1987, kemudian beliau lanjut kerja di Prancis ya. Pada saat itu namanya Bapak Alstom. Ya. Beliau lanjut di Alstom, kemudian beliau melanjutkan profesionalnya di Inggris. Ya, sudah hampir 15 tahun ya di Inggris di bidang yang sama yaitu HVDC. Ya, ini adalah pengalaman beliau. Saat ini beliau sebagai PM dari voltage source converter HVDC project di USA. Jadi nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari beliau terkait dengan bagaimana kita bisa mengintegrasi renewable energy ya itu kepada kita semua. Dan ini beberapa pengalaman tahu ya terkait dengan sharing knowledge yang sudah PLN di tahun ini ya beliau melakukan knowledge sharing karena pada saat ini PLN sedang bersiap-siap untuk mengaplikasikan HVDC di Indonesia. Nah langsung saja mari kita sambut beliau Bapak Insinyur Darklin, kepada beliau kami persilakan. Yang ini dulu. Oke. Ini kalau ke depan. Ini ke depan. Oh, iya.
Pertama saya ucapkan terima kasih ya diberi kesempatan untuk pagi hari ini. Yang saya hormati Profesor Arif yang memberi kesempatan kepada saya untuk bisa bersharing knowledge ya. Di sini saya sebenarnya bukan ahlinya ya, tapi saya coba men-sharing knowledge. Nanti mungkin bisa nanya, ada beberapa pertanyaan yang bisa saya akan coba jawab. Juga kepada Pak Dr. Arif yang sebagai moderator hari ini. Ya saya sendiri Terpilih Sindulingga ya akan mencoba memberikan beberapa slide. Slide-nya sebenarnya cukup banyak, jadi akan beberapa slide nanti akan saya skip. Tapi mungkin caranya Pak Faiz ya kita masuk beberapa topik dan setelah itu kita bisa ada pertanyaan gitu. Jadi kita bisa interaktif ya, gitu ya. Baik, jadi mungkin sesinya seperti ini ya. Jadi karena ini ada beberapa sesi ya, jadi nanti satu sesi masuk, kemudian nanti kita ada diskusi, kemudian nanti masuk ke sesi berikutnya. Begitu ya, format kita diskusi pagi ini. Silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, ya saya sendiri menulis 2 buku di samping saya sebagai praktisi. Jadi kalau berbicara tentang HVDC ini ada 2 jenis HVDC. Satu yang namanya LCC ya, buku saya yang pertama, Line Commutated Converter, dan yang sama L, fungsinya L, Line Commutated Converter. Jadi saya langsung saja ke topiknya. Jadi ada CV saya mungkin udah dibikinnya, udah nggak apa-apa, saya langsung ke topiknya ya. Udah. Oke, yang ini udah. Ya, lanjut. Ya. Kebetulan juga saya baru tahun ini juga saya diundang Oxford University bulan Februari yang lalu ya untuk memberikan kuliah di sama seperti ini di mahasiswa S1 S2 di Oxford University ya Februari yang lalu. Dan ya seperti yang disebutkan oleh Pak Faiz, saya diundang beberapa kali oleh PLN untuk knowledge sharing ya tentang HVDC ini ya. Jadi kenapa sebenarnya kok kita ngomong HVDC ya? Jadi saya sebutkan red thread ya. Jadi ada benang merah sebenarnya antara net zero emission ya 2050 dengan HVDC ya. Tadi Profesor Arif sudah menyebutkan bahwa nanti memang dunia ini hanya tergantung kepada renewable energy yang terutama yang intermittent ya, angin dan matahari ya. Jadi bagaimana mentransmit energi listriknya yang bersifat green renewable energy. Mungkin saya agak sulit juga lihat ke sampingnya. Oke, gini ya. Kenapa sebenarnya renewable energy ini menjadi fokus kita semua ya? Di 2050 itu diperkirakan temperatur itu naik 1,5%, 1,5 degree ya. Jadi sebenarnya dampaknya tinggi sekali. Jadi dengan naiknya 1,5 derajat Celcius itu aja membuat orang sebenarnya katanya jatuh miskin 100 juta. Kenapa? Seperti contohnya nelayan-nelayan. Jadi misalnya yang nelayan yang mau ke laut, yang dulu dapat ikannya gede-gede, sekarang ikannya mati. Jadi yang ada kecil-kecil. Begitu juga misalnya petani yang apel, mungkin di sini Malang, dulu apelnya ukuran besar, jadi sekarang ukuran kecil. Jadi bisa lebih sulit kehidupan petani ya. Kalau 2 derajat gelombang panas ini kita rasakan ya di Eropa. Di Eropa ini sebenarnya kita udah seperti tahun ini di Prancis itu kita merasakan ya, Prancis, di Inggris ya, terutama di Prancis dan Spanyol sampai 47 derajat Celcius ya. 47 derajat Celcius
dia nggak jalan ininya. Oke. Nah, ini yang terjadi di proyek saya 2 tahun yang lalu. Saya iseng-iseng, saya kebetulan 2 tahun yang lalu sebagai project manager interkoneksi HVDC antara Prancis Italia. Saya lihat kok panas sekali. Saya ukur 47 derajat Celcius. Jadi nggak bisa ngebayang kita ya bahwa di negara Eropa yang dingin seperti itu bisa nyampe 47 derajat Celcius. Memang nggak lama ya, mungkin 2-3 hari, tapi 2-3 hari itu membuat kehidupan sebenarnya cukup menderita. Nah, ini kita rasakan. Jadi kenapa sebenarnya net zero emission 2050 itu sangat penting untuk ditaati, karena yang dampaknya ke semua orang nanti ya. Jadi kita sebagai ya pekerja, begitu juga nelayan dan sebagainya akan merasakan dampaknya. Nah, ini konsep dari net zero emission itu kenapa sebenarnya electricity ya menjadi bahan diskusi banyak. Karena ternyata ada 7 ya kontributor untuk net zero emission ini. Yang utama sebenarnya electricity ya 33% dia. Jadi memang yang berbau-bau electricity ini memang harus dibuat bersifat green dia. Nah, ini yang diminta ya. Saat sekali ya perkembangannya di 2 tahun terakhir ini ya, 2 tahun atau 5 tahun terakhir. Kalau dilihat di sini petanya ya, di 2022 itu seperti coal itu banyak persennya ya. Jauh di atas angin dan matahari. Tapi nanti ini sejak nanti mulai tahun 2030 itu coalnya udah facing matahari dan angin. Ini problem intermittent. Jadi primadonanya renewable energy itu hanya 2 ya, hanya 2 sebenarnya. Angin dan matahari. Ada juga sebenarnya hydro, geothermal, tapi kontribusinya kecil. Dan yang bersifat green ada juga hidrogen ya. Jadi hidrogen itu sebenarnya elektrolisis dari wind turbine yang diambil menjadi hidrogen ya. Tapi yang utama seperti ini kondisinya. Jadi kalau dilihat ini matahari bisa banyak, tiba-tiba dia 0. Begitu juga kalau angin banyak bisa 0 ya. Ya terjadi seperti yang disebutkan oleh Profesor Arif ya. Kalau malam hari kan tidak ada matahari. Jadi kondisi ini terjadi misalnya ya, kalau kita sebutkan di Eropa bedanya kan 7 jam. Jadi di sana masih pagi ya, agak tengah malam. Nah, di proyek saya malah beda 12 jam. Jadi sifatnya nanti memang di dunia ya. Nah, konsep ini sebenarnya udah ada terjadi ya tahun 1850 itu Telekom ya. Jadi mereka itu udah nyambung-nyambung di dunia ini. Jadi konsep ini sebenarnya ditiru sekarang oleh electrical engineer ya. Electrical engineer. Jadi ide-idenya udah ada ya. Jadi seperti kita tahu ini ya. Jadi nanti dari Darwin dikirim ke Singapura ya. Nilainya cukup besar ya, 6 giga, jaraknya 4.000 kilometer, jadi impossible pakai AC. Jadi ada charging current ya, jadi nggak mungkin. Jadi itu pasti HVDC ya. Begitu juga, jadi konsep yang tadi ini kalau saya ulangi ya. Jadi dulu itu kan kalau dilihat di sini, dia nyambung dari Australia ke Asia, dari Asia ke Afrika, Afrika ke Eropa, Eropa ke Amerika. Sama konsepnya. Jadi ditiru di sini dari Australia dikirim ke Asia, udah nyampe ke Asia. Nanti dari Asia dikirim ke Afrika. Kondisinya sama karena sifatnya kalau frekuensinya 60 Hz ya. Sementara kalau yang di Egypt, di Mesir frekuensinya 50 Hz. Jadi dia udah pasti nyambungnya pakai DC, nggak bisa pakai AC ya. Nah ini udah 2 benua yang disambung. Benua yang ketiga ada ide dari Eropa, dari Maroko, meskipun masih perdebatan melewati banyak negara. Jadi melewati Prancis, Portugal, Spain. Nah ini yang sekarang bermasalah. Tapi idenya
disambung ke UK. Nah, dengan jarak ini sama 3.800 km, 10 giga gitu. Semua sama, dia harus menggunakan HVDC ya. Nah, yang terakhir ini idenya untuk nyambung dari Eropa ke Amerika ya. Jadi dari Eropa ke Kanada benua. Jadi kan udah semua benua disambung. Ini semua menggunakan HVDC. Jadi kalau disebutkan tadi kenapa ada benang merah antara net zero emission dengan HVDC itu intinya adalah bahwa dengan adanya intermitensi ya, pembangkit listrik kan tidak sinkron, dia banyak antara misalnya dari Inggris ke Prancis itu banyak disambung pakai HVDC. Begitu juga proyek saya yang kemarin dari Prancis ke Italia ya. Ini karena beda. Di ASEAN sendiri ini saya coba kemarin zooming dari programnya ASEAN Energy ini saya ambil dari mereka. Jadi mereka ini intinya memang mau nyambung antara negara-negara di ASEAN gitu. Jadi nunggu waktunya aja di ASEAN ini ada HVDC. Indonesia sendiri dari renewable energy ini cukup banyak ya bahannya. Jadi ada 3.600 giga gitu. Ini saya ambil dari ESDM, buku ESDM. Sementara yang baru digunakan ya sampai tahun ini mungkin baru 2,4%. Jadi cukup banyak sebenarnya potensi renewable energy yang bisa digali ya dari Indonesia ya. Nah ini saya kebetulan kemarin dipanggil oleh PLN untuk diskusi tentang RUPTL ya. RUPTL sekarang PLN baru keluarkan ya, baru bulan 5 ini. Jadi sebenarnya dia ada 6 koridor HVDC yang akan disambung ya, Jawa, Sumatera ke Batam dan Sumatera ke Bintan dengan kapasitas seperti ini. Back to back di Pertamina karena beda frekuensi. Tetapi di sini kalah itu karena problem utamanya naikkan tegangan. Naikkan tegangan mungkin saya ada minumnya tadi. Oke, udah nggak apa-apa Pak, yang bisa saya lanjut ya. Tegangannya harus dinaikin, jadi oke ya, jaga-jaga aja. Ya, jadi tegangannya harus dinaikin. Jadi si Thomas ini kalah untuk sementara karena dia problemnya untuk menyalurkan daya listrik itu tegangannya kan kalau pembangkit kan tegangannya rendah dan menengah ya. Jadi untuk naikkan tegangan dulu belum ditemukan. Nanti kita diskusi tentang tharistor dan IGBT. Jadi dia kalah hanya sebentar ya, hanya sebentar karena ternyata pada saat menyalurkan listrik yang gede dia butuh lossesnya tuh sangat tinggi gitu. Sangat tinggi lossesnya, wah ini juga nggak bagus juga. Jadi kembali lagi, hidup lagi HVDC-nya ya. Jadi kalau HVDC itu, kalau di AC sendiri kita tahu ya bahwa dia itu masalahnya kan di reactive power. Jadi jaringannya L-nya menyerap tegangan sementara kapasitas menaikkan tegangan. Jadi problemnya di reactive power ya. Jadi tidak stabil ya. Begitu juga tegangan ya, karena adanya konsep reactive power tadi, tegangannya bisa naik turun dan nggak bisa dikontrol ya. Juga kalau kita cerita tentang AC, dia ibaratnya tabung gini ya, semua jaringan yang dikoneksi harus dia sinkron, harus sinkron. Jadi kalau di sini 50 Hz, ya di sini juga harus 50 Hz ya. Begitu juga dari segi sinkronisasi. Nah, ini yang terjadi, inilah fenomena untuk AC. Jadi kalau dari segi rumus ya, ini rumus sudah dipelajari juga di kuliah. Tegangan kirim kali tegangan terima sinus dibagi dengan impedansi. Impedansinya ada 3 ya.
tahanan, induktans, dan kapasitans ya. Ini yang kita sebutkan tadi biang keroknya kalau di AC ya. Nah, kalau di DC ini nggak ada. Jadi yang ada hanya tahanan gitu. Ya. Yang ada hanya tahanan. Jadi fenomena seperti ini nggak ada di DC. Ya. Jadi kita juga bercerita tentang charging current ya. Kalau di charging current-nya itu kan tinggi sekali gitu. Jadi ibaratnya kalau kita ngirim listrik ya, ini saya bikin ya. Dia bisa naik jadi 80 gitu. Jadi di sini juga udah nol lagi ya. Ini secara teori, tapi itu semua berdasarkan desain ya, desain kabel. Jadi sangat menentukan. Saya sebut kapasitas dan kabelnya terutama ya. Jadi ini yang sebenarnya nggak dikehendaki ya kalau untuk di AC. Jadi sebenarnya problem utamanya itu adalah ini tadi di sini ya. Jadi dia bagaimana kalau di sini kita tidak ganggu ya, apapun yang dibangkitkan pun terima tidak diganggu, yang hanya dipasang di sini. Karena di sini ternyata yang bermasalah di jaringan ya, di jaringannya itu ya. Jadi muncullah yang disebutkan HVDC gitu. Jadi kendala-kendala yang dialami oleh AC tadi coba diatasi dengan DC. DC itu sendiri ada dua ya, tadi saya sebutkan. Ini tentang L, buku saya yang pertama tadi. Yang kedua tentang VAC ya. Line ini intinya line ya, dari definisi line. Jadi dia bisa beroperasi bila ada line. Jadi kalau tidak ada line, dia tidak bisa beroperasi. Dia nanti kita bercerita tentang gate. Jadi thyristor ini thyristor ya, nanti kita akan masuk ke sana. Nah ini contoh thyristor, ini saya bedah. Sebenarnya thyristornya dia gede nanti ya, ini dia. Jadi ini ada gate-nya. Gate ini dihubungkan, artinya nanti ada rangkaian listriknya. Dia dihubungkan ke line, dia bisa men-trigger ya. Ya itu ya sifatnya. Kalau cerita tentang sejarahnya ya, sejarahnya ini dia awalnya itu HVDC itu 54 namanya kan mercury valve. Valve ini sebenarnya dulu dia berupa piston, ya. Jadi piston. Jadi piston ini dia dulu belum ada elektronik, tetapi untuk menghormati penemu, seperti biasalah kita kan menghormati pendahulu kita. Meskipun dia sekarang udah menggunakan elektronik, tapi penamaan valve-nya itu tetap disebut gitu. Sebenarnya kalau sekarang nggak ada lagi hubungannya dengan valve itu piston. Cuman kita ya menghormati leluhur digunakan ya. Jadi kalau dilihat dari tahunnya, tahun 1954 dia dioperasikan, dia masih menggunakan valve, tapi sejak 70 udah ada elektronik ya. Elektroniknya seperti ini tadi, thyristor. Nah ini contohnya proyek yang saya sebutkan di Kanada, atau ini di Malaysia ada ya, Gurun namanya, Gurun. Jadi interkoneksi, jadi yang menggunakan LCC, interkoneksi antara Malaysia dengan Thailand, namanya Gurun. Begitu juga di Filipina, sekarang ada 3 HVDC yang menggunakan LCC ya, Line Commutated Converter. Sementara ini yang terbaru, VSC, Voltage Source Converter. Jadi dia intinya self-commutated karena dia ada unsur kapasitor, dia menyimpan tegangan, dia tanpa ada line juga bisa dihidupkan dari tetangganya gitu, sepanjang ada converter di sebelahnya ya. Oops. Dia nggak bisa masuk ini ya. Iya, slide udah, oke. Oh tadi belum digabung Pak. Ya jadi dari segi HVDC sebenarnya 54 dia diluncurkan di Swedia menggunakan LCC. Setelah itu tahun 99 ya, dia udah ada
VAC ya, buku yang ini. VAC ini kegunaannya banyak ya, artinya sebenarnya saling komplement, malah dia bisa lebih unggul. Kalau LCC ini sifatnya lain, dia setiap beroperasi dia membutuhkan daya reaktif ya untuk mengoperasikan converter valve. Jadi rule of the thumb, jadi kalau kita mempunyai rectifier kita katakan 100 megawatt, dia membutuhkan daya reaktif 60% kira-kira. Jadi artinya apa? Ketika dia beroperasi LCC, dia membutuhkan filter. Filter ini nilainya untuk menyuplai kebutuhan valve reaktor pada saat dia beroperasi ya. Jadi kelemahan tadi ya yang diatasi, yang dialami oleh DC, AC udah kita coba atasi gitu. Jadi ini tidak kita ganggu ya. Jadi di sini AC sistem, jadi apapun dia, baik dari pembangkit atau dari yang mana saja atau jaringan, kita tidak utak-atik, kita hanya masang satu namanya rectifier. Rectifier dihubungkan satu feeder, salah satu feeder untuk dikirim daya listriknya ya. Dengan begini dia tidak tidak tergantung kepada sinkronisasi, tidak tergantung kepada frekuensi. Karena apa? Karena pada saat di sini tegangan kita katakanlah ya, di sini diterima 400 kV. Di sini kita kan kita desain. Jadi nanti ada gambarnya ya. Jadi thermistor ini, tapi bukan cuma thermistor ya, ada beberapa komponen itu dirangkai dia secara seri untuk menghasilkan tegangan yang kita inginkan gitu. Jadi dia sebagai, boleh dibilang sebagai transformer dia. Jadi tegangan ini sesuai dengan yang mau kita kirim. Jadi boleh aja kita bisa kirim 500 kV, bisa 320 kV, suka-suka kita. Karena ya memang ada normnya ya. Tapi maksud saya di sini pemilik proyek itu bisa menentukan, bisa mendesain tegangan berapa yang mau dikirim DC-nya gitu. Jadi kalau tadi misalnya kita misalkan sini 500 kV, di sini dinolkan ya menjadi DC oleh rectifier, dikonversikan lagi ke AC. Nah, di sini tinggal dia nanya, dia tegangan berapa yang mau dikirim, karena yang ini tadi dia punya range tegangan. Jadi kalau mau kita keluarkan misalnya di sini 150 kV, kita tinggal keluarkan 150 kV. Itu satu. Yang kedua, kalau di sini tadi frekuensi 60 Hz, di sini kan frekuensinya udah 0. Nah, jadi sini dia nanya, kamu frekuensi berapa gitu. Oh, 50. Jadi dia kirim 50 gitu. Jadi ini salah satu, inilah keunggulan dari HVDC ini. Jadi dia untuk tidak sinkron bisa disambung, jadi antar negara, antar pulau. Jadi kalau kita bercerita tadi misalnya Jawa Sumatera ya. Jawa Sumatera itu kan di Jawa short circuit current-nya itu kan tinggi sekali ya. Jadi short circuit ratio untuk di Jawa itu lebih dari 10. Sementara di Sumatera di bawah 3 misalnya. Jadi itu sulit gitu. Jadi artinya apa? Jadi circuit breaker yang dipasang di Jawa misalnya 50 kA, di Sumatera mungkin 20 kA, 25 kA. Apa yang terjadi? Kalau kita paksakan kita nyambung pakai AC, nanti kalau ada gangguan misalnya di Jawa dengan nilai misalnya 40 kA, circuit breaker di Jawa tidak buka tapi udah meleduk. Peralatan-peralatan kita yang di Sumatera bisa meleduk. Nah, ini contoh yang ini aja ekstrim ya sebenarnya. Jadi gimana sebenarnya konsepnya? Ya inilah rangkaiannya tadi ya. Jadi kalau saya lompat dulu, ini dia. Jadi ini ya. Jadi kalau dia seperti ini ya, thyristor tadi ya. Dia thyristor, saya bedah inilah dia di dalamnya ya. Jadi ada katoda, ada gate, dan ada anoda ya. Jadi saya kembalikan lagi sebelum halaman pertamanya. Jadi dia rangkaian elektronik biasa sebenarnya. Jadi misalnya kalau thyristor ini kombinasi dari thyristor 2 ya, PNP dan NPN ya. Jadi intinya ini dia gate tadi. Jadi ini thyristor, di dalam thyristor itu di dalam rangkaiannya ada induktor, ini ada ya, ini tegangan tegangan, ada kapasitor ya untuk dari segi rangkaiannya nilainya sangat kecil sebenarnya. Yang utama adalah thyristor ini. Jadi thyristor ini
Jadi gate-nya dihubungkan ke line, dia men-trigger. Jadi gate-nya ini dihubungkan ke line, dia ada PNP masuk ke kolektor base sepanjang anoda lebih positif daripada kanoda, ya dia beramplify gitu. Jadi kondisinya sepanjang ada jaringan listrik, jadi rangkaian listriknya atau arus listriknya tetap mengalir ya. Nah, jadi ini dia tentang tharestornya. Jadi bagaimana sebenarnya ya kalau dia tegangannya gitu ya. Kalau saya ambil gini, ini salah satu. Jadi yang putih ini adalah yang ini ya. Nah, yang ini yang ini tharestor, satu tharestor. Ini dia tharestornya. Ini tharestornya. Jadi di dalam satu rangkaian, karena tharestor ini kan terbatas tegangannya ya, sangat 2 kV misalnya. Jadi ini tergantung desain. Jadi pabrikan antara misalnya GE atau Siemens atau Hitachi ABB, dia tergantung IP-nya ya, dia punya desain tersendiri. Jadi di dalam ini kita sebut satu modul, dia bisa isinya macam-macam ya. Bisa ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 dikali 2. Nah, jadi ini dirangkai secara series untuk menghasilkan tegangan yang kita inginkan. Jadi ini tadi ya, konsepnya hampir dia menggantikan fungsi transformer gitu ya. Jadi kalau kita mau kirim misalnya, saya mau kirim tegangan DC-nya 500 kV, ini saya rangkai untuk menghasilkan tegangan 500 kV gitu. Begitu juga, daya yang saya kirim kan hanya kecil, hanya 1000 mega atau 500 mega. Saya mau menggunakan tegangan 320 misalnya. Nah, ini kita rangkai secara seri untuk menghasilkan tegangan 320 kV gitu. Nah, jadi gitu konsepnya ya. Nah, jadi kalau dilihat perkembangan teknologinya juga cukup lumayan ya. Nah, ini penemunya Dr. Mr. ini ya, Uno ini. Jadi bisa dibayangkan ya, pada saat ditemukan di Swedia tahun 54 itu untuk 10 mega aja seperti gini barang. Nah, ini yang menggunakan piston tadi, valve ya. Sementara sekarang ini tahun 2024 untuk menyalurkan diri 2000 mega, dia nggak beda jauh ya dengan ini gitu. Jadi ini perkembangan teknologi tharestor tadi ya. Jadi bisa menghasilkan atau mengirimkan daya listrik yang lebih besar. VAC kegunaannya hampir sama konsepnya dengan LCC, yang membedakan VAC ya, voltage source converter. Jadi voltage source converter ini dia bisa menghasilkan dia self commutated. Jadi dia tanpa ada line, dia bisa dihidupkan oleh tetangganya. Jadi misalnya kita ada rectifier, ada inverter ya. Kalau yang kirim kan namanya rectifier, yang terima namanya inverter. Nah, jadi kegunaannya juga ini, dia bisa black start. Black start itu artinya begini. Mungkin bisa udah tahu juga ya. Black start kita katakanlah tiba-tiba misalnya di inverternya ada gangguan. Nah, ini saya analogikan seperti ini. Kejadian misalnya yang tahun 2019 ya, Agustus tanggal 4 itu ya, pemadaman pada saat pengiriman daya listrik dari Jawa bagian timur ke Jawa bagian barat. Pada saat dia putus jaringan di Ungaran, kan berarti listriknya habis ya. Kenapa sebenarnya proses pemulihannya lama? Karena AC itu intinya dia membutuhkan daya reaktif untuk jadi AC ini sebenarnya daya reaktif ini nggak selalu buruk gitu. Untuk beroperasi dia akan membutuhkan daya reaktif. Jadi proses pemadaman untuk AC biasanya membutuhkan waktu 1-2 hari karena dia tidak cukup kita kirim daya listrik aja, dia harus kita kirim juga daya reaktif. Nah, jadi kalau saya analogikan, kalau saya berandai-andai pada saat 2019 kalau seandainya di jaringan yang kedua saya punya DC HVDC VAC ini, pada saat putus jaringan di Ungaran, saya masih punya jaringan di sini, saya bisa menghidupkan pembangkit-pembangkit listrik yang ada misalnya di Suralaya, Tanjung Priok, karena saya punya kemampuan untuk black start. Jadi pemadamannya tidak butuh berhari-hari. Kejadian ini juga terjadi di New York ya 20 tahun yang lalu, bisa di Google. Jadi
padam kita katakan di Ungaran, seandainya ada VAC, menunggu ini meskipun ini pulih karena butuh waktu, tapi bila ada VAC, VAC ini dia bisa menghasilkan daya reaktif. Jadi daya reaktif ini bisa memancing, menghidupkan pembangkit yang ada. Itu yang disebut dengan black start capability. Jadi bila ada, kalau kemarin ada VAC di Jawa, pemadaman nggak perlu lama. Sepanjang kapasitasnya VAC. Jadi misalnya kalau dia butuh daya reaktif kita katakan 1000, kalau untuk AC dia butuh berjenjang untuk menghasilkan 1000, tapi kalau di LDC dia bisa kirim seketika, pemulihannya mungkin bisa kita katakanlah 3 atau 6 jam gitu. Nah, udah pulih lagi. Jadi bisa kita hidupkan lagi pembangkit di Tanjung Priok, Suralaya dan sebagainya gitu. Nah, jadi ini juga kegunaannya. Nah, ini hanya ada di VAC. VAC ini ya, di VAC ya. Kalau di LCC kemampuan black startnya tidak ada ya. Rangkaiannya cukup sama seperti yang tadi ya. Ups, udah. Itu apa lagi ya? Oke, jadi ini kenapa dia agak maju ya. Jadi VAC ini maju terus sama renewable energy sekarang. Jadi kalau kita misalnya ini ya punya Indonesia ini kan kaya dengan energi angin. Katanya kemarin saya lihat dari statistik di SDM itu ada 60 giga katanya anginnya. 60 giga itu kalau dibandingkan dengan kapasitas terpasang PLN ini Indonesia aja baru 90 ya. Jadi hampir semua bisa hampir setara ya. Jadi angin ini kan banyak, bukan hanya di daratan ya, di lautan juga ada. Jadi kegunaannya di VAC ini karena dia self commutated, dia pada saat dia beroperasi dia membutuhkan daya reaktif, tapi dia menghasilkan daya reaktif karena ada fungsi kapasitor itu. Jadi artinya apa? Tadi pada saat LCC beroperasi dia membutuhkan filter itu cukup gede ya, cukup gede, satu filter tuh ukurannya seperti rumah ya, 20 meter kali 30 meter gitu. Nah, jadi untuk 3000 mega bisa dibayangkan ya, dia membutuhkan filter itu kira-kira 12 rumah. Nah, itu kan tidak sangat mahal kalau kita pasang di tengah laut gitu. Jadi di platform itu kalau menggunakan yang VLCC tadi, yang pertama tidak visible dia. Yang visible menggunakan VAC karena VAC ini dia tidak membutuhkan filter karena dia bisa menghasilkan daya reaktif untuk kebutuhan dia sendiri gitu ya. Di VAC ini juga ada 3 generasi ya. Generasi 2 level, 3 level, dan MMC. Awalnya adalah 2 level, nanti kita akan masuk ke sana. Dan sekarang yang digunakan yang paling sering namanya MMC ya. Nanti kita lihat cara dia beroperasinya ya. Nah, jadi ini bagaimana rangkaiannya? Nah, ini kalau ini dia. Nah, yang ini adalah ini. Di dalam ini ada IGBT dan dioda. Kalau yang tadi kan TAR ya. Jadi ganti yang thyristor ini untuk LCC. Ini LCC menggunakan thyristor. Tapi kalau untuk VAC dia menggunakan yang utama adalah IGBT dan dioda. Nah, ini kalau saya bedah, seperti ini dia. Jadi IGBT-nya kalau memang mungkin nggak bisa dilihat yang kecil ini, jadi ya yang di atas gitu. Mungkin susah ngelihatnya, bisa nanti sampai diputer. Ya ini yang tadi diputer Pak. Kalau yang untuk yang thyristor juga ini bisa sekalian bisa ngelihat ya. Jadi yang dia diode-nya yang ini, IGBT-nya yang ini ya gitu ya. Jadi konsepnya sama seperti yang tadi, dia dalam satu ini modul dia dijadikan satu karena dia IGBT ini tegangan yang dibangkitkannya sangat kecil, bukan dibangkitkan, tegangan yang bisa disalurkannya kecil. Jadi
kita harus merangkai secara seri lagi dia untuk menghasilkan tegangan yang kita inginkan. Jadi konsepnya sama, ini saya ambil contohnya dari Siemens ya. Jadi Siemens itu ya ini 1, 2, 3 berapa ini ada 7 atau 8 satu modul sama untuk menghasilkan tegangan yang kita inginkan. Apakah 500 kV atau 350 kV? Nah, ini beginilah konsepnya ya. Tahu ya, kalau namanya AC ada skin effect, kalau di DC dia terdistribusi secara merata. Jadi dengan daya listrik yang sama, dia membutuhkan ukuran konduktornya lebih kecil. Nah, itu satu. Yang kedua, karena dia bersifat polarity positif dengan negatif, kalau RST, kalau AC kan ada RST. Jadi jumlah kabelnya lebih banyak, ini jumlah kabelnya lebih sedikit. Jadi by default sebenarnya memang dia lossesnya lebih kecil karena jumlah kabel lebih sedikit. Di samping memang dengan konduktor yang sama dia bisa menyalurkan daya listrik. Jadi dua kejagoannya dia. Jadi konduktor yang sama bisa menyalurkan listrik lebih gede ya dibandingkan AC ya. Nah, ini nanti kita bahas ya. Jadi saya akan kupas ini. Tapi takutnya mungkin 30 terakhir. 11 ya, jam 11 ya. Saya rasa ini yang hanya membandingkan, nanti sebelum ini kita tutup nanti ininya. Saya kebetulan mengambil program S3 di sini. Dan pada kesempatan ini saya sudah wisuda di PLN-nya, jadi sudah tidak join lagi dengan PLN, ya. Tapi insya Allah masih berkutat di masalah kelistrikan. Mungkin pertanyaan yang mendasar, Pak Terkelin, di Indonesia tadi disampaikan PLN punya, bukan PLN lah, Indonesia ya, yang punya program ada 4 atau 5 tadi interkoneksi, ada satu yang back to back juga gitu ya. Nah, pertanyaan yang mendasar itu ada 2 teknologi yang tadi disampaikan Pak Terkelin, LCC sama VSC. Nah, itu bagaimana kita memilih mana yang lebih baik, VSC atau LCC? Itu aja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didi untuk pertanyaannya terkait dengan kondisi Indonesia ya, terkait dengan roadmap HVDC, teknologi mana nih kira-kira yang pas? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan bagus nih Pak Didi. Jadi begini, kalau yang ekstrimnya, kalau kita mau masang converter station di tengah laut, itu pilihannya udah pasti VSC ya, karena dia tidak membutuhkan filter. Kan mahal sekali filter. Harga filter, satu filter itu kan ukurannya 20 sampai 30 meter. Jadi satu platform itu mungkin kira-kira 1 meter bujur sangkar atau bujur sangkar platform itu 1 juta. 1 juta. Jadi bisa dibayangkan kalau kita menggunakan filter di tengah laut, harganya sangat mahal. Jadi untuk pilihan di tengah laut,
sampai hari ini belum ada yang namanya LCC, dia pasti VC karena menghemat biaya dan lahan, karena bikin platform 20 kali 30 meter kali 11 ya, seperti Pak Didik juga desain Java Sumatera dulu ini. Jadi itu bisa luas sekali ya, nggak mungkin. Itu di tengah laut. Untuk di daratan sebenarnya kalau tadi dilihat di sini, di IGBT ini dia ada dioda. Dioda itu kan dia sifatnya ini ya Pak, tidak bisa dibalikkan arus. Jadi kalau dia punya transmisi yang sangat panjang, dia kan selalu ada namanya temporary fault. Jadi biasanya dari dioda itu dia nggak tahan. Jadi biasanya untuk jaringan yang sangat panjang, terutama transmission line, dia sangat disarankan menggunakan LCC. Karena pada saat nanti misalnya temporary, kalau seperti di Ungaran kemarin mungkin sebelum dia terputus, open close, jadi diodanya nggak tahan Pak. Jadi dia biasanya untuk jaringan yang menggunakan overhead yang jarak sangat panjang, dia menggunakan ya kalau bisa digunakan LCC. Tetapi memang sebenarnya tidak ada rumus matinya gitu. Karena contohnya sekarang datum itu udah mulai dianulir. Sanji ya, sekarang proyek di Amerika Serikat itu dia menggunakan overhead line 600 km, tapi menggunakan VSC gitu. Jadi lebih dari 405 miles, berarti kan kira-kira 600 lebih ya. Dia menggunakan VSC. Jadi sebenarnya dulunya yang sangat disalahkan yang setiap overhead line yang jarak jauh karena adanya temporary fault tadi disarankan dia menggunakan LCC. Tapi itu udah mulai dikalahkan. Jadi artinya begini juga Pak, LCC ini sangat cocok juga dipasang di daerah yang tidak banyak penduduk, yang nggak terlalu sulit membebaskan tanahnya. Jadi contohnya tadi misalnya kan kita ambillah 3000 mega ya, kita pasang Jawa Sumatera. Jadi di setiap rectifier itu kira-kira 11 sampai 12 nanti filter. Satu filter itu tergantung dari daya reaktif yang dibangkitkan atau harmonik yang mau diredam. Kita katakanlah 20 kali 30. Berarti 20 kali 30 kali 11. Jadi daerah yang mau dibebaskan cukup banyak. Bisa dibayangkan kalau nanti dipasang misalnya di Jakarta, itu sulit sekali ya untuk membebaskan tanah. Jadi banyak pertimbangan sebenarnya yang membuat, ya artinya pertimbangan ekonomi, pertimbangan pembebasan lahan, dan tadi kalau memang mau dipasang misalnya VAC, jadi ininya tadi Pak, temporary fault-nya itu kalau bisa dikasih, misalnya kalau LCC itu kan untuk apa ya, karena dia bersifat angle, jadi kalau ada gangguan kan kita naikkan angle udah nggak ngirim listrik. Kalau VAC kan karena ada pemadaman tadi, jadi mungkin dari segi rating short circuit-nya itu mungkin delay-nya itu bisa diperpanjang karena VAC itu dia tidak sama dengan LCC. LCC dia untuk mengoperasikan bersifat sudut pengiriman dengan sudut pemadaman. Jadi kalau ada gangguan, dia tidak melalui circuit breaker. Kita tinggal naikkan sudut. Sementara VAC belum ada circuit breaker yang DC. Dia masih tergantung pada circuit breaker konvensional gitu. Jadi waktu untuk pembukaannya lebih lama. Nah, di situ Pak. Jadi banyak faktor ekonomi dan juga pilihannya. Jadi short circuitnya itu artinya bisa berapa lama boleh diizinkan oleh spesifikasinya, di samping ya lahan tadi ya. Kalau memang lahan yang tersedia cukup banyak, ya boleh kita gunakan LCC. Tapi kalau untuk Jakarta 20 kali 30 kali 11 itu kan susah sekali ya. Itu baru filternya, belum konverternya. Konverternya itu cukup gede juga karena di konverternya ini ada namanya sun reaktor, smoothing reaktor, banyak sekali materi-materi yang lain gitu. Apa udah jawab Pak Didi? Makasih Pak Didi. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Pak Didi dan juga jawabannya. Dari yang lain mungkin ada pertanyaan yang lain? Oh, silakan Pak Rizal. Terima kasih Pak Terklin, sering kontak tapi Ya, belum bertanya. baru sekali ketemu. Ya, Pak. Tadi melanjutkan pertanyaan Pak Didi.
soal kontribusi short circuit Pak ya. Saya pernah baca, nggak tahu ini benar atau enggak, barangkali saya salah, mohon dikoreksi. Memang VSC banyak sekali keunggulannya, tapi kalau nggak salah itu dia masih berkontribusi kepada peningkatan short circuit level. Jadi kalau LCC kan totally dia tidak berkontribusi kepada short circuit level. Mohon konfirmasi apakah ini benar atau enggak. Makasih. Kalau saya jawab belannya nggak enak ya, nggak benar gitu. Karena yang namanya VAC itu dia firewall ya. Jadi dia tidak tergantung LCC atau VAC ya Pak. Didi mungkin udah manggut-manggut, saya senang. Jadi dia tidak tergantung VAC atau LCC. Jadi dia setiap ada kita masang HVDC, ya dia tidak terhubung ke sistemnya. Jadi bersifat firewall, dia tidak meningkatkan arus sirkuit yang ada gitu Pak. Udah bisa kira-kira jawab. Gitu. Baik, terima kasih Pak Riza. Ada lagi pertanyaan dari... Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator. Di sini saya izin bertanya kepada Pak Teklin. Nama? Perkenalkan, nama saya M. Fahdi Yunus. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, VSC HVDC ini kan fokusnya transmisi listrik antar pulau. Tentu saja itu menyeberangi laut untuk transmisinya. Seandainya apabila terjadi gangguan pada transmisi listriknya, itu bisa menggunakan black start dengan menggunakan jalur cadangan. Seandainya jalur transmisi listriknya itu putus, baik itu yang utama ataupun jalur black startnya, itu bagaimana cara penanganannya Pak? Seandainya pakai jalur laut, tentu untuk di Indonesia itu masih sulit karena arus laut Indonesia itu termasuk ekstrim, jadi penanganannya masih tidak memungkinkan kalau menggunakan jalur laut. Terima kasih Pak. Terima kasih, saya jawab. Saya sedikit mengoreksi tadi Pak Didi bilang di Indonesia ini bukan cuma transmisi ya, jadi ada juga yang back to back. Jadi contohnya tadi yang di RUPTL PLN itu yang mau nyambung antara bekas Chevron yang lama yang Pertamina sekarang dengan jaringan Sumatera. Jadi jaringan Chevron atau Pertamina itu menggunakan sistem Amerika 60 Hz dan Indonesianya 50 Hz. Jadi dia harus disambung dengan namanya back to back. Sebenarnya kita nanti masuk ke sana back to back. Takutnya memang nggak ada waktu. Nah, itu masalah. Jadi bukan mesti ada jaringan ya. Jadi kalau back to back itu artinya rectifier dengan inverter di tempat yang sama. Jadi dia tidak ada transmission, tidak ada overhead line atau tidak ada transmisi lah yang apanya. Karena fungsinya adalah untuk mengatasi tidak sinkron, mengatasi frekuensi yang berbeda ya. Tadi masalah pertanyaannya kabel laut, saya agak sulit menjawabnya itu. Itu mungkin harus ditanya ke polisi. Karena kalau misalnya ada gangguan, ya kalau gangguan di mana-mana kalau kabelnya putus memang dia harus putus gitu. Cuman bedanya kan begini ya. Mungkin di sini lautnya nggak terlalu dalam ya. Jadi saya ambil contoh yang ekstrim ya di Sardinia. Di Sardinia itu kedalaman lautnya sampai 1,6 kilometer. Jadi sebenarnya yang ditakutkan itu sebenarnya paling sering kan jangkar itu ya, jangkar kapal ya. Jadi sebenarnya kabel itu kan waktu dipasang dia kan menggunakan robot, dia digali dia. Cuman kok jangkarnya memang nyeruduk ke dalam ya gimana, itu Pak Didi yang tahu yang di PLN desainnya. Tapi artinya bahwa sebenarnya dari segi mekanikalnya udah kita perhitungkan dengan kedalaman 2 meter harusnya aman gitu. Tapi kalau ada unsur sabotase atau yang seperti sekarang itu Ukraina, karena perang Ukraina katanya kan mereka udah mau sabot itu yang jaringan kabelnya ya. Yang namanya itu kriminal ya. Kriminal agak sulit untuk dijabarkan di sini. Tapi intinya bahwa setiap pemasangan itu dia udah memperhitungkan dari segi safety ya. Mekanikalnya agak ditanam dengan jarak yang tertentu. Kalau yang dalam otomatis ya jangkar kapalnya tidak nyampe. Saya nggak tahu pertanyaan yang ketiga tadi apa yang kira-kira. Ini Pak, seandainya kalau
robot ya pada saat gelar kabelnya. Karena itu dulu ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan. Ini sayap kanan ini, jadi main bola sayap kanan yang tinggi, sayap kirinya agak ini, mengumpulkan tenaga ya sayap kiri. Bagaimana dari sayap kiri? Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya. Oke, kalau misalnya belum ada, mungkin kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Silakan, Pak. Jadi study ini kalau di engineering ada dua ya, engineering ada namanya FEED, ada namanya DEEP. Jadi FEED itu feasibility study. Jadi biasanya kalau di Eropa ya sekarang karena booming HVDC ini karena kaitan tadi ya benang merah ini tadi. Jadi pabrikan-pabrikan itu udah kewalahan untuk menerima order gitu. Jadi misalnya kayak Hitachi dia dapat dari tenet gitu, kayak kita tiba-tiba tanpa tender dikasih 5 gitu. Nah, dulu tender kan Pak Didi ya. Nah, tanpa tender. Di negara lain juga gitu. Misalnya kita sekarang proyek kita yang ada di namanya Sofia VSC, dia dimulai dari FEED study. FEED study itu sebenarnya tapi saya nggak tahu regulasinya di Indonesia ya. Kalau di luar negeri sana di Eropa itu karena memang menguntungkan sebenarnya buat pemiliknya, karena dengan FEED study dia misalnya dikasih FEED study itu tidak lama, kira-kira 3-6 bulan, dia disuruh study untuk tertentu aja, main scheme parameter, load flow dan sebagainya dipilih, misalnya ada beberapa, nah itu FEED study, jadi jangka waktunya 3-6 bulan tergantung, nilainya misalnya cuma 3 juta, tapi nanti outputnya udah bagus, 6 bulan kemudian pemilik proyek itu udah punya gambaran ya, bagaimana load flow-nya, bagaimana main scheme parameter yang cocok. Nah itu yang FEED study. Begitu juga yang engineering itu di detail ya. Jadi yang membedakan tadi, yang kalau untuk FEED study ini tadi ya, mengurangi risiko, cost. Jadi tanpa tender, tapi bukan dipilih satu, jadi mungkin dipilih 3 suppliernya atau supplier besar, disuruh FEED study, nanti setelah dia FEED study, disuruh masukkan harga. Tadinya macam-macam, tergantung yang maunya pemilik proyek ya. Enggak jalan dia lagi Pak ya. Yang ininya jalan. Oh itu 3 bulan sampai 6 bulan bisa diperpanjang. Jadi kita main scheme parameter atau ya load flow tadi atau harmonik, menentukan harmonik. Biasanya di FEED study ini dia datanya masih belum lengkap karena jadi ini yang membedakan sebenarnya HVDC dengan AC. Kalau AC, kalau kita membangun gardu induk, jadi udah given, misalnya circuit breakernya udah diketahui, layoutnya udah diketahui. Pada saat di SVDC tidak, dia hanya menyebutkan saya mau kirim daya listrik 3000 mega, tegangan 500 kV, lossesnya 1,5%, harmonik yang diredam sekian. Jadi dia tidak perlu sebenarnya banyak sekali spesifikasinya. Dari spesifik kontraktornya study melalui FEED, saya mau ini tolong FEED study, disuruh dipanggil 5 atau 6, nanti mereka study, suruh bikin presentasi dengan harganya, 6 bulan kemudian mereka datang dengan laporan. Berbeda dengan AC tanpa laporan ya. Kalau namanya gardu biasanya GIS ya Pak Didi tahu. Tadi, jadi artinya ya FEED study-nya saya menyebutkan uang, artinya kita katakanlah 3 juta dolar, tetapi pemilik proyek itu tidak perlu lagi dia mengundang misalnya konsultan berlama-lama atau membuat spesifikasi atau review, karena nanti setelah 6 bulan itu masing-masing kontraktornya dia bikin presentasi, bisa diundang konsultan, jadi pemilik proyek menghemat tenaga ya atau biaya juga ya.
Nah, jadi ini contoh untuk yang studi-studi yang bisa dilakukan ya. Jadi fit study ini bisa dilakukan sebelum ditandatangan project. Setelah ditandatangan project, kita bisa melakukan git study. Git study sebenarnya misalnya tadi harmonik. Tadi harmoniknya dengan asumsi misalnya wind turbine-nya berapa harmonik dihasilkan. Karena datanya masih asumsi. Tapi pada saat dia masuk di kan kontrak oleh wind turbine udah ditandatangani. Begitu juga kontrak untuk kabel supplier sudah ditandatangani. Jadi asumsi-asumsi yang digunakan pada saat fit study udah bisa mengganti data yang kita buat. Jadi inilah kira-kira ini bukan ini hanya rule of thumb ya. Artinya hanya bisa studinya bisa 22, bisa 25 tergantung pemilik project. Jadi nanti misalnya kalau tadi kita sebutkan saya mau ngambil contoh noise atau noise bukan noise lah, harmonik, mana di sini harmonik, electric losses converter valve design emergency. Harmonik ini misalnya kalau kita ada turbin angin, pada saat fit study belum ada data wind turbine. Jadi kontraktornya atau yang disuruh bikin studinya dia membuat asumsi. Nanti yang dibuat dari pabrikan yang ada, berapa harmonik dihasilkan dari turbin, berapa diharmonikan, di study lagi. Jadi ini biasanya tadinya lebih panjang kalau tadi berdasarkan asumsi dia bersifat 3 sampai 6 bulan, tapi kalau ini udah sampai 2 tahun misalnya. Jadi itu yang membedakan antara fit dengan did study. Nah, ini hanya jadi sekali lagi ingat ya, orang selalu nanya, DC ini apa jamin sebenarnya dia bagus atau dia terbukti? Jaminannya ini Pak. Jadi yang membedakan AC dan DC. Kalau DC setiap kegiatan dilakukan dengan membuat makalah. Jadi ini makalah. Di flow makalah dia tebal presentasikan. Ini presentasikan dia approve oleh pemilik proyek atau konsultan gitu. Berbeda kan dengan AC, kalau AC ada gardu, bikin JAS, pasang, bikin laporan, udah selesai gitu ya. Kalau di sini semua studinya harus dilakukan, jadi noise level. Mau berapa? Misalnya, oh saya nggak mau di tempat saya itu bising, saya mau output dari konverternya kita katakan yang 50 dB, desibel. Boleh, kita desain di sini. Jadi pada saat kita mendesain, artinya apa? Berarti komponen transformernya saya ambil yang raw materialnya lebih bagus, yang meredam suara. Begitu juga ada cooling valve-nya, saya desain dia membuat ini noise-nya lebih kecil. Nah, jadi semua itu bisa dilakukan. Makanya sebenarnya pemilik proyek nggak perlu menyebutkan spesifikasi yang luas ya, dia cuma diundang konsultan, bukan diadu ya, di review hasil dari studi dari kontraktor baru diterima kalau udah memenuhi persyaratannya. Itu kira-kira ya tentang engineering. Mungkin jaringan. Jadi studi ini contohnya mumpung lagi di sini seperti VOD. VOD itu atau SSO. Jadi kita bagaimana sekali lagi jaminan tidak terganggu? VOD. Saya akan mendata semua pembangkit-pembangkit yang ada di sekitaran konverter saya. Apakah pembangkit itu berosilasi dengan konverter saya, atau sebaliknya, apakah konverter saya membuat osilasi kepada pembangkitnya? Itu dilakukan di studi nomor 21 dan 22. Jadi artinya apa? Bahwa
pembangkit-pembangkit yang ada di existing itu kita minta datanya, kita pelajari, kita lihat apakah dia mengganggu kita atau kita mengganggu dia. Jadi kalau kita mengganggu dia, kita lakukan mitigasi. Mitigasi dengan membangun HVDC ini sebenarnya cukup bantu dilakukan melalui studi yang bisa diterima oleh pemilik proyek atau konsultannya. Ada kira-kira apa Medan atau ini Surabaya ini ya Surabaya. Dia lebih murah, tapi nggak banyak orang tahu. Coba buktikan gimana, gimana lebih murahnya. Jadi kita coba hitung di sini ya. Jadi ada AC, jadi kita bandingkan AC dengan DC. Karena kebetulan LCC yang ada ya, di VAC belum ada yang 3.000, saya ambil yang contoh di LCC aja ya. Tapi harganya nanti itu otomatis tergantung pasar ya. Jadi kalau kita membandingkan harga, kita harus menghitung berapa harga konstruksi untuk AC, berapa konstruksi untuk DC. Begitu juga kita harus hitung transmisi ya, biaya transmisi untuk AC, biaya transmisi untuk DC. Begitu juga LAN. LAN itu pun tidak sama ya. Jadi sekali lagi ada negara yang tidak membebaskan sebenarnya jaringan di bawah right away-nya. Tapi ada daerah juga yang membebaskan semua right away. Jadi ini kita ambil aja asumsinya aja. Begitu juga benefitnya apa ya. Nah, jadi saya ambil contohnya ini ya. Ini gardu ya. Saya ambil karena tadi kita ambil aja contoh kita bandingkan AC dengan DC. Kalau di AC itu kan gardu kalau kita katakan itu 3.000 mega 500 kV, saya ambil aja harganya murah. Tapi ini sebenarnya hanya harganya aja ya. Satu gardu 88 juta. Untuk DC 500, mungkin harganya lebih mahal. Ini pun nanti lebih mahal. Tapi nanti bisa dikopling ya. Nah, ini saya ambil dari contohnya udah ada sebenarnya ya. Dari Seagate tahun yang udah lama, tapi memang harga ini tidak berlaku lagi. Jadi asumsinya ini ya. Di sini pada saat kita menghitung gardu di DC-nya udah kalah ya. Dia udah 500 juta ya. Nah, masuk di transmisi, kalau DC di AC itu kan 1.500 kV ya. Dia tinggi tower 76 kira-kira, tapi kan tinggi tower pun sama. Bisa 80, bisa 70, Pak Didi lebih tahu itu ya. Begitu juga lengannya 26. Saya ambil yang moderatnya aja. Itu konduktor, ini nggak kelihatan, nggak terbaca ya, tapi bisa dilihat ya. Konduktor untuk ini, dia berarti membutuhkan double circuit ya, sirkuit 1, sirkuit 2. Nah, ini saya ambil dari brosur. Saya ketemulah dia yang 500 kV, 4 kiwi dan sebagainya. Berarti dia membutuhkan 4 konduktor per fasa. Berarti kalau double circuit dia butuh 24. Nah, caranya begini. Saya ambil harga barangkali ini, tapi harga ini kan berfluktuasi. Antara harga untuk transmisi di Afrika dengan Indonesia bedanya jauh sekali. Di negara maju juga beda ya. Antara Inggris dengan Switzerland aja bisa 2 kali lipat. Jadi jangan dilihat dari segi harganya. Kita mau kopling aja. Jadi saya ambil misalnya 1 kilometer untuk AC 1,2 juta ya. Nah, jadi saya ekstrapolasi dia. Kalau DC dia tinggi towernya lebih rendah dia 47 dengan lengannya 16 ya 16. Nah, jadi saya ekstrapolasi ini ke di sini jadi 24 ke 8 dapat dia nilainya. Begitu juga yang tadi towernya 76 47 dapat persentasenya. Ini mungkin tadi ada hitungannya kurang pas. Jadi artinya apa? Jadi kalau kita mau merubah harga otomatis juga merubah harga di AC gitu. Jadi saya couple dia. Jadi Bapak tinggal merubah harga ini. Jadi kalau misalnya nanti transmisinya per kilometer 2 juta otomatis juga mengganti
harga di DC. Artinya apa? DC itu kira-kira 70% harganya dibanding AC. Kenapa? Karena tinggi towernya lebih rendah, lengan towernya lebih kecil. Udah ketemu kita. Di sini dia udah mulai menang di DC-nya ya. Di DC udah menang, right away. Nah, jadi sekali lagi, saya nggak lain daerah, lain negara, lain peraturan. Saya ambil aja berdasarkan lengannya. Kalau lengan AC 26, lengan DC 118. Nah, saya ambil harganya aja. Saya ini nggak tahu saya di Indonesia apakah $14 per meter atau bisa juga 50 tergantung daerahnya ya. Ketemu kita dari sini udah tahu untuk 1000 km itu ternyata untuk AC itu 300 juta, untuk DC 250. Nah ini harganya. Nah kalau yang saya bilang tadi ada pertanyaan, wah kok segitu harganya 1 km? Saya ambil contoh di New Zealand, itu 1 km itu reactive powernya, bukan reactive power ya, sun reactor di Ungaran gitu. Nilainya 25 juta, sebenarnya terlalu murah gitu. Saya ngambil angkanya aja. Nah, dengan ini kita jumlahkan ya. Tadi gardu, transmisi, right away dengan ini kompensator dia ketemu harganya. Dengan DC harga gardunya lebih mahal, tapi di transmisi lebih murah, di right away lebih murah, totalnya dia lebih murah di DC 10%. Nah, saya ambil kan bisa digunakan apa? Menggunakan gold stick. Saya mau lihat di harga di kilometer berapa dia break even. Saya tinggal ngitung aja. Parameter yang berubah itu kan hanya transmission line dan right away. Kalau reactive power dan gardu kan sama. Ini saya gold stick, saya ketemu, saya rubah ke sini, dia ketemu di titik break even kilometernya 682. Jadi ini sekali lagi jangan dilihat ke angka ke dalamnya. Jadi tinggal silahkan masukkan ya berapa right away yang dibebaskan, berapa harga transmisi per kilometer ya di daerahnya. Nah gitu kira-kira untuk membandingkan. Jadi sebenarnya hukum ini kalau melihat dari buku biasanya kan disebutkan break even 700 km. Begitu juga untuk kabel biasanya 50 km, tapi dengan asumsi yang kita buat ini ternyata di break even-nya dia di 600 ya. Nah gitu kira-kira kalau membandingkan apanya. Ini saya hitung ya. Ada hitung-hitungannya ya di belakang angka-angka ini ya. Nah begitu juga losses. Nah, losses ini pun menarik ini. Kenapa? Tadi kan ngomongnya, saya milih AC dulu. Tapi ternyata saya nggak suka karena DC AC-nya lossesnya tinggi. Nah kita hitung lagi. Jadi kalau AC berapa arusnya? Dari arus ini kan rumusnya kan gampang ya. 3 kali, karena 3 dia kali I kuadrat kali R ketemu dia. Ini lossesnya dengan sepanjang, untuk ini tahanannya saya hitung. Ini tahanan untuk konduktor sepanjang 1000 km kira-kira 19 ohm dia. 19 ohm. Jadi I kuadrat R kali 3 inilah lossesnya dia. Jadi ya kira-kira 14%. Nah, kalau untuk di DC dia arusnya ketemu ini dia lossesnya kalau di sini dia sampai, kalau ini tadi sama ya antara AC ini kan konverter transformer daya ya. Jadi dia 400 mega lossesnya. Kalau di sini lossesnya dia cuma 200 mega. Itulah kira-kira. Itu sekali lagi tergantung ya konduktornya berkas, kiwi atau apa yang digunakan. Nah, desain ini saya ngambil contoh ya, ambil untuk kiwi dan sebagainya. Jadi saya hanya asumsi. Artinya apa? Dari sini bisa dilihat bahwa DC itu luar biasa ya. Dia lossesnya itu oke ini 10%. Kalau kita bandingkan di sini, kalau dia lossesnya untuk DC 400, dia hanya totalnya itu untuk 1000 km itu hanya 300 megawatt ya. Jadi bisa dibayangkan 135 mega per tahun. Jadi kalau ngitung uangnya kalau ada yang bawa kalkulator, jadi
1.135 kali 1000 kali 24 jam kali 365 hari. Itu triliun itu nilainya. Jadi luar biasa. Kalau ada yang bawa kalkulator iseng-iseng bisa dihitung. Dengan ini dibagi ini karena kan ini nanti dikonversikan ke kilowatt ya. Jadi ditambahkan nolnya 3 kalikan 24 jam kalikan 360. Pak Didi udah bisa ngebayang Pak Didi. Kita banyak lossesnya kalau menggunakan DC sebenarnya. Kalau menggunakan AC ya. Itu sekarang saya mau hitung juga ini kalau saya investor ini kelihatannya kan S2 mahasiswa S2 S3 banyak jadi apa pengusaha ini. Saya mau hitung losses itu kan saya mau tahu juga gimana ngitung uangnya losses. Nah, ini saya kasih juga triknya ya. JO kali ini. Jadi apa? Kalau J-nya itu adalah berapa listrik yang dijual. Udah gitu kalau ini interest rate-nya, itu ini lifetime-nya. Nah dari sini kalau saya asumsikan dia misalnya dia berapa jam dia per tahun beroperasi. Udah gitu interest rate-nya per tahun kira-kira 6% dengan lifetime 30 tahun. Saya udah dapat net present value. Net present value saya berapa sebenarnya losses saya dikonversikan uang. Nah ini nanti kita hitung lagi. Oh segini. Dengan begitu saya dapat. Nah ini nanti kita masukkan angkanya ke AC. Jadi AC tadi kan ini ya. Nah, nilai uangnya cukup gede ya. DC uangnya cuma lossesnya sepanjang 30 tahun. Dia cuma menghabiskan uangnya 700 juta. Kalau untuk yang di AC ada 1 juta apa 1 miliar dolar sepanjang 30 tahun. Ya, ini losses sepanjang net present value-nya. Jadi kita hitung dia ini ya. Jadi cara hitungnya nah, saya hitung dengan asumsi lifetime-nya. Lifetime pun tidak sama ya. Kalau misalnya Jawa Sumatera nanti lifetime-nya 40 tahun berarti saya di sini angkanya saya buat 40. Nah, interest rate di Indonesia saya nggak tahu. Kalau 7 atau berapa kita masukkan ini, ketemu dia. Setelah itu kita hitung ini dari segi uangnya. Jadi bahwa dari selama 30 tahun saya sebenarnya udah menghemat dari segi losses ini 300-an juta lebih gitu. Nah, itu yang dari segi AC-nya ya, AC ke DC ya. Nah, jadi overall finansialnya ini dihitung. Jadi berapa biaya konstruksi, berapa biaya losses, inilah dia untuk apa ya totalnya. Baru kita tahu nanti DC itu ternyata dia bisa lebih lifetime untuk 30 tahunnya gitu. Jadi bukan cuma pada saat dia dikonstruksinya, kita hitung sampai akhir akhir hayat konverternya, dia ternyata lebih murah dia di DC-nya 500 juta gitu dibanding AC. Cara hitungnya juga ada ya, cara metode hitungnya dari saya ambil juga dari Sigri ya. Nah, dari sini kita udah dapat. Nah ini uang yang di ini ya, uang yang sia-sia. Gitu ya. Uang sia-sia. Jadi kalau saya hitung tadi ini, gampang hitungnya. Kalau AC dengan 3000 mega tadi, dengan asumsi dia energy availability 98,5%, itu ekuivalen, gampang hitungnya. 24 jam kali 365 kali 0,985. Saya hitung aja ini kira-kira 0,985. Saya ambil sama angkanya. Nah, ini harga jual listrik saya bikin 0,25. Mungkin di PLN lebih mahal. Nah, saya bisa hitung di sini. 1 tahun saya ini udah dapatnya cuma segini untuk dapatnya segini untuk ini ya. Untuk AC, untuk DC segini. Artinya apa? 1 tahun itu saya udah menang 200 juta lebih gitu 1 tahun operasi ya. Nah, itu cara hitungnya ya. Nah, ini hanya tambahannya aja yang lain-lain. Nah, ini juga ada lagi hitungan yang lain. Jadi kita tadi secara perhitungan untuk penerapan HVDC ini
jauh lebih menarik ya. Di Timur Tengah itu pakai PV ya, PV banyak sekali. Iya. Dan itu juga butuh kan praktisi ya, dengan manufaktur dari Vernova gitu, GE gitu ya. Itu saya dengar itu kalau kita mau pesen itu sudah pegang Pak. Gitu ya. Nah itu karena pemain untuk HVDC itu kan cuma sedikit ya jumlahnya ya. Nah itu kira-kira bagaimana mengatasinya? Mungkin itu kiat-kiat untuk project. Bapak sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun jadi project manager ini. Ya, terima kasih Pak Daklin. Tapi masih terus belajar Pak. Belum paham sekali ya. Oke, terima kasih Pak Didi. Jadi memang backlog ya. Ini kan tiga yang pemain utama ini ya. Tadi ya ada Hitachi, Siemens kan itu Pak ya. Masalah itu apa? Untuk pengadaan HVDC-nya mungkin Pak ya. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan fit study tadi Pak. Jadi di banyak negara di Amerika ya seperti yang proyek saya sekarang ya dia mengundang itu tadi Pak. Dia mengundang pabrikan yang udah branded disuruh study. Ya tadi saya maunya ini, yang tadi ya dayanya listrik sekian, pengiriman sekian, lossesnya sekian, harmoniknya sekian, noise-nya sekian. Tolong study, saya mau studinya, tadi kan saya sebutkan ada 20, saya mau study misalnya 16, terserah dia. Oke, tak penawaran dari kalau melalui tender kan bertahun-tahun gitu Pak ya, kayak kemarin pengalamannya. Kalau tender tuh bisa 1 tahun ya, proses tender evaluasi 1-2. Jadi kalau di Eropa, di Amerika, begitu juga udah mulai masuk ke Asia, dia seperti di Korea, ya dia bikin studi, dia disuruh masukkan harga. Jadi masukkan studi, masukkan harga. Nah, mereka setelah udah masuk kita katakanlah 3-6 bulan. Setelah 6 bulan dia undang konsultan yang kira-kira 2 bulan kerja. Tolong dia evaluasi yang mana yang terbaik di antara 3. Jadi artinya apa? Dalam tempo 6 bulan udah ketemu dia. Oh ini yang bagus. Karena dibuat tender pun itu juga nanti yang keluar ya. Dia juga. Harganya mereka kan pasti nggak main mata ya. Karena pada saat masukkan studi dari segi teknis dia diuji oleh mulai fit study, dia begitu juga dari segi pemilik proyek, dia nggak nunggu lama-lama. Oke, saya nunjuk kamu. Itu saya mau, malah proyek bilang, oke, instead of 7 years or 8 years, saya mau 6 years or 5 years. Mereka pasti bilang bisa dengan kondisi gini. Karena mereka udah study di 6 bulan pertamanya gitu Pak. Karena pada saat 6 bulan yang tadi yang fit study itu mereka study sungguh-sungguh
sungguh-sungguh. Misalnya dia ngelihat dari segi harmoniknya gimana, dari segi lossesnya, benar nggak lossesnya mau PLN ini bukan PLN maaf ya, pemilik proyek ini mau lossesnya berapa gitu. Dia udah punya bayangan. Nah, kalau dia mengada-ngada kan konsultan tadi melihat, oh hitungan kamu nggak logis, nah, bisa dianalisa oleh konsultan tadi. Jadi konsultan yang disewa hanya mungkin 2-3 bulan, pemilik proyek nggak perlu nyewa konsultan jauh hari menyiapkan dokumen yang cukup banyak, karena dari sini tadi begitu juga waktu tunggunya udah makin pendek, karena yang 3 tadi dia udah bisa membuat faktorio, kemungkinan ini kan udah bisa dibilang 6 bulan lagi proyek ini akan jalan, yang akan di study ini. Jadi slotnya itu udah bisa di reserve-nya gitu kira-kira Pak. Jadi salah satu cara untuk membuat slotnya itu seperti gitu. Mungkin di Indonesia terganggu oleh regulasi ya Pak. Tapi di negara Eropa dulu pun seperti Indonesia. Karena lama backlognya tadi, mereka akhirnya fleksibel gitu. Saya nggak tahu di Indonesia boleh apa enggak ya seperti gitu. Tapi caranya seperti gitu ya, melalui study dan udah terbukti gitu. Karena kita melakukan study secara sungguh-sungguh gitu Pak Didi. Apakah udah jawab? Ya, terima kasih. Ya. Satu lagi Pak mungkin. Ya, silakan. Selain pemain Eropa, Jepang gitu ya, itu muncul pemain dari Cina gitu ya. Mungkin ada komentar dari Bapak. Ini direkam nih Pak. Direkam enggak ya? Saya agak sulit juga ya jawabnya. Jadi begini ya. Cina itu dia itu sangat maju di negara. Jadi gardu HVDC yang paling banyak itu di satu negara sebenarnya Cina. Jadi mereka itu mengadopsi teknologi dari yang 3 ini sebenarnya awalnya. Tapi mereka sekarang mengembangkan diri. Nah, problemnya mereka ini sekarang kita katakanlah ya. Tapi saya nggak enak juga nanti nyebutkan ini ya. Tapi saya ngasih contoh yang udah nyata ya. Di dalam negeri dia unggul gitu. Tapi kita kan nggak tahu apa yang dilakukan dia di negeri karena mereka kan tertutup. Spesifikasinya kan nggak pernah dipublishnya gitu ya. Itu bagaimana dia apanya. Kita cuma tahu pada saat kita ninjau dia. Nah, mereka pernah dikasih proyek satu di Tenet. Kalau Bapak tahu di Tenet ya di Jerman sekarang itu VSC dia dulu menang 1. Saya sebenarnya nggak enak nyebutnya. Sekarang mereka nggak dikasih lagi. Jadi pada saat saya bilang tadi Tenet itu Jerman ngasih proyek ketiga ini, dia ngasih sekali jor-joran Pak. Ke Siemens dikasihnya mungkin 7 proyek sekali tanpa tender. Tapi udah study tadi ke Hitachi dikasih, saya lupa 5 atau 6. GE 5 atau 6, saya lupa 5-6 ya bro. Ini tadi tidak dilibatkannya lagi. Kenapa? Karena mereka tidak diundang lagi yang dikasih proyek-proyek gede tadi karena ya itu tadi ya. Di LCC mereka masih dapat di Brazil ya. Brazil 1 atau 2 Belamonte dan sebagainya itu mereka menang. Itu ada loan agreement gitu ya. Ada loan dari ini gitu. Jadi saya nggak tahu persis. Saya yakin juga teknologi mereka udah bagus ya. Tapi untuk luar mereka referensinya umumnya berikan loan tadi ya. Jadi misalnya dia menang di Pakistan atau di apa gitu karena banyak keterkaitan ini tadi ya, loan dan sebagainya. Tapi untuk VSC ya ini tadi mungkin mereka butuh waktu. Mungkin saya rasa dalam tempo 5 tahun ke depan mereka mungkin udah bisa ya, udah terbukti beroperasi. Tapi saat ini rasanya mereka masih terutama di negara yang maju ya, mereka agak di stop karena mereka tidak terlalu satisfied gitu. Maaf kalau menyebutkan negaranya gitu Pak. Kalau untuk yang untuk Jepang Mitsubishi ya itu udah mulai udah mulai di recognize ya. Itu mereka punya teknologi juga. Meskipun belum sama seperti yang 3 tapi Mitsubishi udah mulai juga Pak, udah mulai masuk ya ke pasar yang tadi yang tertutup tadi gitu Pak. Jadi bukan cuma 3 aja pemainnya. Ada lagi Pak? Ya. Kasih. Baik, ada lagi dari yang lain? Memang kalau misalnya kita lihat ini materinya cukup komprehensif ya, sangat dalam, banyak. Tapi untuk materi sudah kita share tadi Pak. Oh, iya. Jadi biar nanti teman-teman baik itu
yang hadir di sini secara offline maupun yang secara online itu bisa nanti mendalami lebih dalam. Mungkin mengingat waktu Pak ya, jadi mungkin Bapak nanti bisa menyampaikan closing statement ya terkait dengan materi yang Bapak akan sampaikan. Silahkan Pak. Oke. Jadi pertama saya mohon maaf ini nggak bisa melanjutkan. Memang butuh waktu banyak ya. Eh, Sekarang kita kaitannya dengan benang merah tadi ya. Benang merah. Jadi kalau Indonesia kan 2060 katanya, jadi mundur 10 tahun dan dunia 2050 gitu ya. Karena kita background kita elektro ya. Jadi ini nanti memang harus apa ya terkoneksi ya dari konsep Atlantik yang 1830 tadi 50 tadi. Jadi kita harus siap-siap gitu. Jadi mau nggak mau ya HVDC inilah salah satu yang bisa menghubungkan yang buat sebenarnya ya bisa bukan swasembada energi sebenarnya bisa pertukaran energinya bisa berlaku karena kalau nanti misalnya 2060 ya jadi udah coalnya batu bara passing out ya oilnya passing out di Indonesia tiba-tiba angin dan mataharinya nggak keluar Indonesia defisit kan padam makanya harus ada interkoneksi ke Singapura Malaysia dan sebagainya jadi yang saya sebutkan sini bahwa HSPDC itu dengan adanya program net zero emission yang merupakan kebutuhan yang sangat vital ya untuk dibangun baik yang menghubungkan antar daerah, antar negara maupun antar benua. Ya, saya kira itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Big applause buat Baik, sekali lagi terima kasih pada Pak Terklin dan juga Pak Faiz. Boleh kita beri applause sekali lagi Bapak Ibu untuk penyampaian materi yang sangat dan juga ada sedikit kenang-kenangan untuk narasumber kita pada hari ini. Untuk yang join via Zoom, boleh buka kameranya. Mungkin kita akan foto bersama terlebih dahulu ya. Dan Bapak, boleh kepada Bapak Ibu dan juga peserta. Serah terima buku yang ditulis oleh Pak Terklin kepada Departemen Teknik Elektro. Dalam hal ini diterima oleh Prof. Arif. Dipersilakan untuk dapat diabadikan. Baik, dipersilakan kepada Bapak Ibu dapat menyusul di atas panggung. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Nggak bisa. Dapat?
Mungkin boleh dibikin 2 barisan. Jadi ada satu yang di anak tangga gitu ya, Prof ya. Boleh? Nah, jadi yang boleh dibuat barisan lainnya, deret lainnya di belakang. Oke, boleh dihitung yang ngambil foto? Yang semuanya. Ya. Yang online mohon dibuka kameranya. Jadi kita foto secara hybrid. Ya, Dan. Boleh gaya elektronnya Bapak Ibu, tangan sebelah kanan, jari 3 di dekat bahu sebelah kiri. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Dengan ini berakhir juga kegiatan FMF Special Series, kolaborasi antara Departemen Teknik Elektro dan juga Forte. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir secara offline maupun secara online. Akhir kata